Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Pajar Berkah. Pasti berkah. Di Pajar Berkah kali ini saya Ririn Hoirunisa. Dan ditemani juga sama saya Diki Rizkika Ramadan Sregar. Dan aku Nisrina Nurrahmah. Tentunya kita pada hari ini kehadiran Ustadz yang sangat fenomenal sekali. Dan Ya, luar Masya biasa Allah. ya. Ada Betul. Ustadz siapa ini? Pak Ustadz Anom. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, tentunya sehat selalu ya. Pemirsa di rumah bagaimana kabarnya ini? Sepertinya sehat kayaknya. Sepertinya sehat. Harus Dan sehat ya. Betul Iya, banget. harus. Kalau misalnya nggak sehat, kita doakan semoga cepat sembuh dan Amin. dilancarkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Teh Ririn gimana sehat? Alhamdulillah aku sehat. Aku nggak ditanya nih. Oh. Aku juga mau ditanya. Teteh gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tentunya kita sehat banget karena kita banyak banget hari ini berbagi ilmu tentunya dari Pak Ustadz Anom untuk pemirsa di rumah. Tema kita pada hari ini apa Teh Ririn? Tema kita sekarang seru banget nih. Terkait dengan menjaga kesehatan mental dan emosional menurut Islam. Ini tuh relate banget sama Iya, kehidupan ya. Gen Z banget ya. Zaman sekarang banget gak sih apa-apa kesehatan mental? Betul. Mental health sedikit-sedikit itu sedikit Mental health. mental health ya Betul. ampun. Kalau kita dengar pernah tadi strawberry ya katanya ya banyak Strawberry, banget itu iya, betul. strawberry. Gen Z ini strawberry Gen Z katanya ini kayak gitu strawberry. kan. Kita tanya langsung sama Pak Ustadz ya Iya, boleh terkait banget. tentang bagaimana Islam memandang tentang kesehatan mental ini Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para pemirsa UTV dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bahwa Allah menciptakan diri kita ini terdiri dua aspek. Ada aspek jasadiah, jasmani, ada aspek ruhani. Jasad, jasmani ini ya perlu kita jaga kesehatannya. Lewat apa biasanya? Olahraga, gitu ya, sepak bola, apapun lah itu jenis olahraganya, renang dan lain sebagainya. Nah, pun tidak kalah pentingnya ruhani kita pun perlu kita jaga kesehatannya. Ya, itu. Kalau makanan jasmani, berapa kali Kang Diki sehari makan? Aduh saya 3 Pak Ustadz. 3 kali. Waduh banyak juga ya. Teh Ririn, Teh Nisrina? Aku 3 kali 3 Pak kali Ustadz. sama. Wah, ada kawan saya itu golongan RW 0 genep. Oh, RW 6. Rewog. Makanya sampai 5 kali. Waduh. Itu untuk makanan jasmani. Sangat kita pentingkan. Tapi banyak orang yang melupakan kebutuhan ruhaninya. Nah, maka dia akan ketika kebutuhan ruhaninya ini dia tidak perhatikan, maka tentu ruhaninya akan sakit. Nah, ruhaninya ini akan lemah, lesu. Sedangkan makanan ruhani barangkali bukan makanan seperti jasmani. Makanan ruhani ya sholat, ya baca Quran, ya puasa. Kita membangun spiritualitas. Membangun kedekatan kepada Allah, itulah makanan ruhani. Maka ada istilahnya kalau kita dengarkan ceramah itu ada istilah lain, santapan ruhani. Wah, santapan ruhani. Ya itu kita dengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan nasihat, kita belajar tentang ilmu agama. Itulah makanan-makanan ruhani. Maka di sisi kita menjaga kesehatan jasmani, tidak kalah penting juga ruhani perlu kita jaga kesehatannya. Gitu. Dengan kita membangun kedekatan dengan Allah. Gitu. Jadi nggak hanya 4 sehat, 5 sempurna. sempurna, Iya Pak betul. Ustadz. Ternyata sholat sahum gitu. Ya. Baca Quran juga. Baca Kang Quran Diki. juga. Iya. Ya ampun. Tapi sebetulnya ada gak sih hubungan antara kesehatan mental dengan spiritual dalam Islam? Ya, sangat ada. Gitu. Bahkan ada istilah dalam dunia olahraga itu, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Gitu ya. Dan baginda Rasul itu kan luar biasa, sangat menjaga pola makanan, jasmani dijaga.
kemudian pun berolahraga, ya barangkali ya disesuaikan olahraganya dengan waktu itu, barangkali ya memanah, naik kuda, begitu ya. Nah, jadi bahwa kesehatan mental kita, mental spiritual itu harus kita jaga. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa ingatlah ketika kita zikir kepada Allah, jiwa akan tenang, akan tercipta ketenangan dalam diri ketika kita sudah mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu sumber kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi menggantungkan kebahagiaan itu kepada Allah ya. Menggantungkan Jangan kebahagiaan menggantungkan kepada Allah. seseorang Nah, gitu kan. biasanya Karena nanti Kang Diki ya. Iya, Dikasih harapan palsu nantinya. betul itu harapan-harapan. Ya, Aduh. banyak kecewa kalau Betul. kita menggantungkan Betul, diri sepakat, Pak kepada Ustadz. manusia, banyak kecewa. Kang Diki sudah punya istri? Belum Pak Ustadz. Misal Kang Diki sudah punya istri, ngetuk pintu tok-tok, Assalamualaikum. Inginnya Kang Diki disambut Waalaikumsalam, begitu kan? Inginnya, tapi ternyata istrinya di rumah sedang nyoor remote, begitu ya. Nyoor remote. Buka saja, enggak dikunci, begitu ya. Wow, gonok begitu, keinginan disambut dan lain sebagainya. Ternyata istri tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, maka itu mudah terkena penyakit, begitu, penyakit hati, begitu ya. Ingin dihargai dan lain sebagainya. Ya sudah, perkara dia mau nyambut atau tidak ya itu terserah dia. Nah, yang penting kita sebagai suami sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, sambil ya kita dorong istri kita untuk ikut pengajian agar barangkali lebih baik dalam pelayanan dalam rumah tangganya, begitu ya. Oh, dengar nih pada Luar calon-calon biasa ya, istri Masya ya. Allah, iya Jadi pasti belajar didengar lagi nih di sini Calon-calon ya, istri Jan. ini wajib belajar, terutama pemirsa di rumah ya. Tapi Pak Ustadz itu pasti menyebabkan stres ya Pak Ustadz. Ya. Kalau udah urusan hati, Iya, ini itu. juga menyebabkan stres dan tekanan hidup. Betul Bang. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap stres ini Pak Ustadz? Tapi jangan dijawab dulu Pak Ustadz, biar pemirsa di rumah penasaran ini terkait stres dan bagaimana ke depannya ya Pak Ustadz. Dan pemirsa di rumah, kita juga memberikan kesempatan untuk pemirsa di rumah untuk bertanya-tanya kepada Pak Ustadz melalui 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita masih banyak pembahasan yang menarik tentunya untuk tema hari ini. Tetap bersama kami di Fajar Berkah, Pasti Berkah.